Assalamualaikum. Halo, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Berjumpa lagi dengan saya Ibu Ita dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Materi hari ini yang akan kita bahas adalah sebagai berikut. Why on my right, you're on my side. Baby, I could hit you like that. You're in the shit, I'll bury your side. Today things in my pocket getting boring. Shit, bye-bye. If I couldn't tell you all am I feeling, you're in the shit, I'll bury the guy. That shit too hot, can't go down on the job. Say something too loud, whisper in my ears now. Hold up, hang up, finding better moment. Slowly, show me better movement. Pada minggu lalu, kalian telah belajar mengidentifikasi teks puisi. Pada video kali ini, kalian akan belajar 1. Menyimpulkan isi puisi. 2. Menentukan jenis-jenis puisi. Langkah-langkah dalam menyimpulkan puisi. 1. Bacalah puisi secara saksama. 2. Tentukan kalimat utama atau gagasan utama pada masing-masing bait. 3. Tandai pilihan kata atau diksi yang digunakan dalam puisi tersebut. 4. Pahami maksud kata-kata tersebut secara cermat, termasuk kata-kata kias atau majas. 5. Tafsirkan makna puisi tersebut sesuai bahasa yang digunakan. 6. Tulislah kembali dalam bentuk paragraf. Nah, itu tadi langkah-langkah yang digunakan untuk menyimpulkan isi puisi. Untuk lebih jelasnya, Ibu akan memberikan contoh bagaimana cara menyimpulkan isi puisi yang tepat. Berikut penjelasannya. Ini adalah contoh puisi Senja di Pelabuhan Kecil buat Sri Ayati. Khairil Anwar, 1946. Ini kali tak ada yang mencari cinta di antara gudang rumah tua pada cerita. Tiang serta temali kapal perahu tiada yang berlaut. Mengumbus diri dalam mempercayai mau berpaut. Gerimis mempercepat kelam, ada juga kelepak elang menyinggung buram. Di tengah hari lari berenang, menemu bujuk pangkal akanan. Tidak bergerak dan kini tanah, air tidur hilang ombak. Tiada lagi aku sendiri, berjalan menyisir semenanjung. Masih pengap harap, sekali tiba di ujung dan sekali selamat jalan dari pantai keempat. Seduh penghabisan bisa berdekap. Tema dalam puisi ini yaitu kedukaan yang mendalam karena kegagalan cinta. Perasaan penyair pada waktu menciptakan puisi merasakan kesedihan, kedukaan, kesepian, dan kesendirian. Itu disebabkan oleh kegagalan cintanya dengan Sri Ayati. Bahkan, seduh tangisnya memandang sampai ke pantai keempat karena kegagalan cintanya. Harapan untuk mendapatkan perempuan pujaannya diumpamakan sebagai pelabuhan cinta. Nah, simpulan bait pertama. Penyair menceritakan cinta yang sudah tidak dapat diperoleh lagi. Penyair melukiskan gedung, rumah tua, tiang, dan temali. Kapal dan perahu yang tidak bertaut. Benda-benda itu semua mengungkapkan perasaan sedih dan sepi. Penyair merasakan kehampaan hati karena cintanya yang hilang. Kenangan cinta sangat mukul hatinya, sehingga hatinya mati setelah orang yang dicintainya pergi seperti kapal yang tidak berlaut, hidupnya tiada berarti. Sekarang bait 2. Menggambarkan perhatian penyair pada suasana pelabuhan dan tidak lagi kepada benda-benda di pelabuhan yang beragam. Di pelabuhan itu turun gerimis yang mempercepat kelam, yang menambahkan kesedihan penyair.
Dan ada kelapa elang yang menyinggung muram, yang membuat hati penyair lebih muram. Dan desir hari lari berenang, yang kegembiraan telah musnah. Suasana di pantai itu suatu saat membuat hati penyair dipenuhi harapan untuk terhibur, untuk menemui bujuk pangkal akanan. Tetapi ternyata suasana pantai itu berubah. Harapan untuk mendapatkan hiburan itu musnah. Sebab kini tanah, air tidur, hilang ombak. Bagaimanakah jika laut kehilangan ombak? Seperti halnya manusia yang kehilangan harapan akan kebahagiaan. Bait ini mempertegas suasana kedukaan penyair. Bait 3. Menggambarkan pikiran penyair lebih dipusatkan pada dirinya sendiri dan tidak lagi kepada benda-benda di alam, pantai, dan benda-benda sekeliling pantai. Dia merasa aku sendiri. Tidak ada lagi yang diharapkan akan memberikan hiburan dalam kesendirian dan kedukaannya. Dalam kesendirian itu, ia menyisir semenanjung. Semula ia berjalan dengan dipenuhi harapan. Namun, sampainya di ujung, sekalian selamat jalan. Jadi, setelah penyair mencapai ujung tujuan, ternyata orang yang diharapkan akan menghiburnya itu malah mengucapkan selamat jalan. Penyair merasa bahwa sama sekali tidak ada harapan untuk mencapai tujuannya. Sebab itu, dalam kesendirian dan kedukaannya, penyair merasakan dari pantai keempat seduh penghabisan bisa berdekap. Betapa mendalam rasa sedihnya itu. Ternyata dari pantai keempat seduh dan tangisnya dapat dirasakan. Sekarang kita masuk kepada bagian kedua, yaitu jenis-jenis puisi. Jenis-jenis puisi terbagi 3. 1. Puisi naratif. 2. Puisi lirik. 3. Puisi deskriptif. Puisi naratif terbagi 2. Balada dan romansa. Puisi lirik terbagi 3. Elegi, serenada, dan ode. Puisi deskriptif terbagi 2. Satire dan kritik sosial. Puisi naratif mengungkapkan cerita atau penjelasan penyair. Puisi ini terbagi ke dalam beberapa macam, yaitu balada dan romansa. 1. Balada, yaitu puisi yang berisi cerita tentang orang-orang perkasa ataupun tokoh pujaan. Contohnya, balada orang-orang tercinta dan blues untuk Boni karya W.S. Dendra. 2. Romansa adalah jenis puisi cerita yang menggunakan bahasa romantik yang berisi kisah percintaan, yang diselingi perkelahian dan petualang. Rendra juga banyak menulis romansa. Girjo Mulyo penulis romansa yang berisi kisah petualang dengan judul Romanse Perjalanan. Kisah cinta ini dapat juga berarti cinta tanah kelahiran seperti puisi-puisi Ramadan KH. Jenis puisi kedua yaitu puisi lirik. Adalah puisi yang berisi luapan batin individual penyairnya dengan segala macam endapan pengalaman, sikap, maupun suasana batin yang melingkupinya. Puisi lirik terbagi 3. 1. Elegi adalah puisi yang mengungkapkan perasaan duka. Misalnya, Elegi Jakarta karya Asrul Sani yang mengungkapkan perasaan duka penyair di kota Jakarta. 2. Serenada ialah sajak percintaan yang dapat dinyanyikan. Kata serenada berarti nyanyian yang tepat dinyanyikan pada waktu senja. Rendra banyak menciptakan serenada dalam 4 kumpulan sajak. Misalnya, serenada hitam, biru, merah jambu, ungu, dan kelabu. Warna-warna di belakang serenada itu melambangkan sifat nyanyian cinta itu. Ada yang bahagia, sedih, dan kecewa.
3. Ode adalah puisi berisi pujaan terhadap seseorang, suatu hal, atau sesuatu keadaan. Yang banyak ditulis ialah pemujaan terhadap tokoh-tokoh yang dikagumi. Contohnya Teratai, karya Sanusi Pane, Diponegoro, karya Khairil Anwar, dan Ode buat Proklamator, karya Leon Agusta, merupakan contoh ode yang bagus. Jenis puisi yang ketiga adalah puisi deskriptif. Dalam jenis puisi ini, penyair bertindak sebagai pemberi kesan terhadap keadaan atau peristiwa, benda, atau suasana yang dipandang menarik perhatiannya. Puisi yang termasuk ke dalam jenis puisi deskriptif misalnya satire dan puisi yang bersifat kritik sosial. 1. Puisi satire adalah puisi yang mengungkapkan perasaan tidak puas penyair terhadap suatu keadaan, namun dengan cara menyindir atau menyatakan keadaan sebaliknya. 2. Puisi kritik sosial adalah puisi yang juga menyatakan ketidaksenangan penyair terhadap keadaan atau terhadap diri seseorang, namun dengan cara membeberkan kepincangan atau ketidakberesan keadaan atau orang tersebut. Kesan penyair juga dapat kita hayati dalam puisi-puisi impresionistik yang mengungkapkan kesan penyair terhadap suatu hal. Bacalah contoh puisi untuk mengerjakan soal-soal berikut. Demikianlah pelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton video ini. Kita berjumpa lagi pada video selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, and comment ya. Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.